Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini. Yang saya hormati Rektor Universitas Tidar, yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Tidar, yang saya hormati Dekan Fakultas di Universitas Tidar beserta Kepala Program Studi, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan di Universitas Tidar, tak lupa mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tidar yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini tanpa ada suatu halangan apapun. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Filamika Septiani Dewi. Saya merupakan alumni dari Universitas Tidar dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian tahun 2018. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi di acara yang spesial ini, yaitu peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional sangat penting untuk diperingati karena sebagai pengingat bahwa pendidikan adalah tonggak keberhasilan suatu bangsa. Generasi yang terdidik tentunya akan membawa suatu negara menjadi maju. Salah satu generasi tersebut adalah mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Tidar ini. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya berpikir kritis dan kreatif bagi mahasiswa. Sebelumnya, ada yang tahu nggak pengertian dari berpikir itu apa? Baik, saya jelaskan. Jadi, berpikir adalah kegiatan mental dari seseorang ketika dia dihadapkan oleh suatu masalah. Nah, berpikir ini ada dua, yaitu berpikir secara kritis dan berpikir secara kreatif. Nah, berpikir secara kritis itu ketika kita dihadapkan oleh suatu masalah, kita mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tentang apa penyebab masalah tersebut, tentang bagaimana masalah tersebut bisa terjadi, dan tentunya bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah. Ini ada kaitannya dengan berpikir kreatif, di mana berpikir kreatif adalah ketika kita dihadapkan oleh suatu masalah, kita dapat memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai mahasiswa, kalian juga bisa menerapkan cara berpikir kritis dan kreatif. Yang pertama, saat kalian melakukan perkuliahan di kelas, dosen akan memberikan suatu materi. Selain itu juga bisa mahasiswa memberikan materi melalui presentasi atau bisa berdiskusi sehingga kalian dapat memberikan pertanyaan, memberikan pendapat, atau memberikan sanggahan terhadap suatu pernyataan. Kalian dapat bertanya mengenai apa yang belum kalian pahami. Atau kalian juga dapat memberikan pendapat dan sanggahan tentang suatu pernyataan yang dilandasi dengan teori yang kuat. Kalian dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyampaikan pendapat dan menyampaikan sanggahan. Jadi kalian tidak bisa asal menyampaikan pendapat dan sanggahan tanpa pendukung yang kuat. Seperti itu. Yang kedua, penerapan berpikir kritis dan kreatif juga dapat dilakukan ketika kalian menyelesaikan tugas. Saat kalian mengerjakan tugas, kalian juga dituntut berpikir untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin.
Tidak asal mengerjakan tugas, tidak asal mengumpulkan, tidak pasrah dengan nilai, tapi kalian harus benar-benar berpikir untuk mengerjakan tugas tersebut. Selain itu, kalian juga dapat menuangkan pikiran kritis dan kreatif kalian melalui karya tulis ilmiah, seperti program kreativitas mahasiswa, atau saat kalian membuat suatu makalah. Kalian tentunya dituntut untuk berpikir bagaimana kalian bisa menciptakan suatu karya yang bermanfaat, yang membuat kalian juga menjadi mahasiswa yang berprestasi. Bahkan kalian nanti juga dapat mewakili Universitas Tidar untuk mengikuti program karya tulis ilmiah yang diadakan di Indonesia. Dan jika kalian berhasil, tentu kalian akan mendapatkan suatu penghargaan. Yang ketiga, penerapan berpikir kritis dan kreatif dapat kalian lakukan saat kalian mengikuti organisasi di kampus. Saat kalian sudah memutuskan untuk mengikuti sebuah organisasi, kalian tidak hanya asal masuk saja, atau kalian hanya ingin numpang famous, ingin numpang terkenal saja, tapi kalian benar-benar melakukan kewajiban kalian dalam organisasi tersebut. Ini juga disesuaikan dengan jabatan kalian di organisasi tersebut. Kalian akan dituntut berpikir saat kalian mengadakan rapat, saat kalian memberikan pendapat, saat kalian menyanggah rapat yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan bagi mahasiswa-mahasiswi di Universitas Tidar. Saat kegiatan juga kalian akan dituntut untuk berpikir bagaimana kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan semestinya sesuai dari rencana kalian dari awal. Setelah kegiatan selesai, kalian juga akan ada evaluasi tentang kegiatan yang telah dilakukan. Kalian juga akan dituntut berpikir bagaimana cara kalian mengatasi masalah yang terjadi di kegiatan sebelumnya agar tidak terulang di kegiatan yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang. Yang keempat, kita sebagai mahasiswa, kita mempunyai hak untuk turun aksi, untuk menyuarakan masyarakat, menyuarakan pendapat dari rakyat kecil agar sampai kepada pemerintah. Dalam melakukan aksi itu, kita tidak hanya ikut-ikutan saja tanpa mengetahui apa sih yang sedang kita tolak, apa sih yang sedang kita ingin luruskan dalam aksi tersebut. Jadi kita harus benar-benar tahu apa alasan kita mengikuti aksi tersebut. Dan saat melakukan aksi juga tidak sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain. Lalu yang kelima, saat kalian akan menjadi seorang wisudawan, kalian nanti akan lulus dari Universitas Tidar ini, di dunia kerja kalian juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Kita bekerja tidak hanya untuk mendapatkan gaji saja, tapi benar-benar kita melakukan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan target yang akan kita capai. Nanti dalam perusahaan tersebut, jika kalian dapat memberikan ide-ide, inovasi-inovasi, pikiran kritis dan kreatif kalian, kalian bisa menjadi karyawan terbaik. Terlepas dari perusahaan, mungkin kalian yang mempunyai usaha sendiri, usaha kalian akan bisa lebih sukses dengan kalian berpikir bagaimana cara pemasarannya, bagaimana tata kelola keuangannya, seperti itu. Nah, dari semua penerapan yang sudah saya jelaskan, berpikir kritis dan kreatif dapat dimulai sejak hari ini. Dapat dilatih dengan
kegiatan-kegiatan yang ada di kampus maupun kegiatan yang di luar kampus, seperti dalam keluarga atau kegiatan bermasyarakat, seperti itu. Nah, diharapkan jika kalian dapat berpikir kritis dan kreatif, itu akan memberikan dampak yang baik bagi kalian sendiri maupun bagi orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.